Oke, sip. Ini sebenarnya tinggal nunggu satu orang teman-teman, tapi dia izin telat, tapi kita bisa langsung mulai kok. Ya, dia izin sholat bentar. Yuk, semuanya on cam dulu, biar aku langsung mulai. Syalar, Rio, Akmal, Iqbal, Ana, Adit, ya, on cam dulu. Tika sakit, jadi nggak bisa. Oke, Nana gimana bisa? Oke, sip. Aku langsung mulai teman-teman. Nah, oke ya, udah bisa terlihat ya slide-nya. Di pertemuan kelima ini, kita akan bahas operator bersyarat. Jadi kita akan bikin program kita lebih dinamis, nah, tampilnya sesuai yang kita pengen. Nah, ini ada tipe data type logis namanya. Kalau kemarin aku kan sebutin dua tipe data secara global. Ada yang namanya string sama integer. Nah, string itu karakter, integer itu angka. Nah, bedanya kalau kita flashback lagi, karakter ini kita nggak bisa ngelakuin penjumlahan, pengurangan ini nggak bisa. Ya. Perkalian pembagian nggak bisa. Yang bisa kita lakukan kayak kemarin apa? Ngitung panjangnya karakter pakai len, ya kan? Terus apa lagi? Buat mencari karakter pakai find. Terus ngecilin huruf pakai lower. Terus apa? Nampilin beberapa huruf apa? Pakai kurung kurung kotak ya kan? Itu kalau string. Ya, ini kalau string. Kalau integer yang kita bisa ngelakuin penjumlahan. Oke. Ini yang ketiga, ada yang namanya tipe data logis, teman-teman. Tipe data logis itu apa? Tipe data yang cuma bisa memuat dua nilai aja, true sama false. Ya, cuma ada dua kemungkinan, nggak ada kemungkinan lain. Ya, jadi jawabannya cuma ada true sama false. Kalau bilangan bulat, dia angka mau angka 5, 512, negatif 10, pokoknya angka. Ini kalau integer, ini logis. Ya, kalau dalam variabel hari, ini aku punya variabel hari, isinya 31. Ya. Kalau di tipe data logis, misal nih aku punya variabel, nanti aku nyimpennya ya udah sama dengan true, sama dengan false, kayak gitu. Ya. Dan teman-teman make sure di sini apa sih namanya ini? Huruf pertama itu kapital, ya. Nggak boleh kecil semua, nggak boleh besar semua, tapi emang harus kayak gini. Jadi yang besar itu awalnya aja. False juga F-nya yang besar, F-nya aja. Ya, sisanya kecil. Gitu. Terus kalau misal buat perhitungan, ya kayak gini aja. Uang harian kali hari, harga kurangi diskon. Kalau di logis, perbandingan. 5, ini simbol apa teman-teman? Simbol apa? lebih lebih besar. Yes, lebih besar. 5 lebih besar dari 2. Benar apa salah, teman? Benar. Yes, benar. Nama tidak sama dengan, ini tidak sama dengan, cara bacanya tidak sama dengan. Nanti kalau sama dengan, itu sama dengannya 2. Itu kalau tipe data logis ya. Nama tidak sama dengan John. Nah, ini tergantung nanti namanya. Tergantung variabel ini isinya apa. Namanya apakah John, apakah Denny, atau siapa. Kalau John berarti kan dia true. Sorry. Kalau namanya John, berarti kan false. Nah, John tidak sama dengan John. False. Kalau John sama dengan John, nah ini baru benar. Ya, ini tidak sama dengan. Ya, biar ini true berarti harus selain John. Katakanlah misal Denny. Ya. Denny tidak sama dengan John. Berarti benar. Ya. Jadi Hmm. teman-teman jangan bingung. Ini yang sering teman-teman apa bingung. Simbol tidak sama dengan dan sama dengan. Tidak sama dengan itu kebalikannya ya. Kebalikan dari ini. Oke, aku lanjut lagi. Ini contoh. Ini aku punya variabel cek, isinya true. Variabel telah dikirim, isinya false. Kalau aku print cek isinya kan true. Isinya true.
print telah dikirim, isinya false. Ya udah, di print ya biasa aja gitu teman-teman ya. Jadi di print biasa aja, cuma terus sama false. Nih, ini penerapannya lebih agak ini ya, Zoom 11. Oke. Oke. Segini kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Masih ingat input buat apa? Memasukkan, Masukin data. INT buat apa teman-teman? mengubah. Ngubah jadi angka. Yes. Oke, ini aku isi data. Katakanlah aku akan isi ini berapa ya? 50. Inputnya aku isi 50. Terus kena INT berarti ini jadi angka aja. 50. Gini. Ya pakai kutip. 50 masuk ke sini jumlah toko. Dipesan sama. Dipesan aku akan isi 25 ya. 25. Nah, oke di sini tuh jumlah toko. Jumlah toko tadi berapa teman-teman? 50. 50. Lebih besar dari dipesan berapa? 25. 25. Benar apa salah teman-teman? Benar. Benar, true berarti kan. Hmm. Kalau aku print, ya udah ini berarti true. Nih ya, coba 50, 25. Paham teman-teman? Gampang ya. Yang penting teman-teman tahu ini bacanya apa, lebih besar, lebih kurang, atau apa kayak gitu. Sama kayak matematika sih teman-teman. Nah, oke. Ini kalau bilangan bulat, integer, kita bisa perkalian, pembagian, modulus, dan seterusnya. Kalau tipe data logis, yang bisa kita lakukan cuma ada ini. Ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Ini lebih kecil atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Nah, oke, lagi. Ini jumlah toko. Dia minta input, nanti inputan kita akan diubah jadi angka. Aku akan isi ini berapa ya? 75 aja, 75. Jumlah minimum sama dengan 50. Jadi kita udah set jumlah minimum ini 50, bukan kita yang minta inputan, ya. Pengiriman itu sama dengan jumlah toko. Jumlah toko tadi berapa? 50. Jumlah toko. Jumlah toko berapa? 75. Yes, 75. Ini bacanya apa? Lebih kecil. Lebih kecil jumlah minimum 50. Benar apa salah? False. False. Sip. Nah, berarti nanti kalau aku print, butuh pengiriman false. Kita coba lihat. 75. Oke, paham teman-teman? Gampang kan? Hmm. Insya Allah gampang kan? Oke, terus ini ada lagi teman-teman. And sama or. Ya. Ini dipakai buat apa? Ini kalau misal teman-teman kondisinya lebih dari satu. Ya. Ini aku bilang kondisi teman-teman ya. Kondisi itu biasanya pasti ada apa sih namanya? Apa sama apa terus kita kasih perbandingan. Mau lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu namanya kondisi. Ya. Ini kita cuma ada satu kondisi, berarti kita nggak butuh and sama or. Kita akan butuh and sama or ini kalau kondisinya lebih dari satu. For example, nih contoh. Nah, ini kita punya dua kondisi. Ini kondisi pertama, ini kondisi ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, penghubung antar kondisi kita biasanya pakai and sama or. Nah, kalau nggak and or, tergantung situasi teman-teman. Ya. Jadi kan ada dua tadi, and sama or. Nah, kalau ada dua kondisi, katakanlah A sama B, ini gini saja. Ini A and B, ini A or B. Nah, ini akan jadi true. Ini saja. Nah, ini akan jadi true kalau kondisi A-nya true, kondisi B juga true.
ini akan true. Ya. Jadi kalau misal nanti A-nya salah, B-nya true, ini akan jadi salah. Ya. Kalau ini true, ini false, ini jadi false. Apalagi malah kalau salah semua. Ya. Jadinya kayak gini. Ini kalau N. Kalau OR, cukup salah satu benar aja, dia udah true. Jadi contoh kayak gini, misal aku garisin T or T itu true. T or false itu nanti tetap true. False or true. True. Kalau salah semua baru dia false. Gitu. Maksudnya buat apa sih, Kak? Coba kita simak pelan-pelan ya. Nih, ini jumlah toko, kan input data tuh, ya kan? Input data nanti diubah jadi angka. Oke, di sini aku akan kasih input 75 ya. Error sama dengan jumlah toko. Jumlah toko berapa, teman-teman? 75. 75. Oke, ini 75. Yang pertama, 75 lebih kecil dari 50. Benar apa salah? Salah. Salah. Oke. Salah. Or 75 lebih besar dari 300. Benar apa salah? False. False. Nah, sekarang false or false jadinya apa, teman-teman? False. Nah, oke. Jadi nanti kalau aku print ini harusnya false. 75. Nah, gitu teman-teman. Intinya, teman-teman nggak usah capek ngapalin 8 ini. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kalau N semuanya benar baru benar. Kalau OR semuanya salah baru salah. Ya. Jadi kalau N udah ada satu pun yang salah, dia udah salah. Ini contoh kayak ini. Contoh kayak ini. Ini satu aja udah salah, dia jadi false. Satu salah jadi salah, apalagi malah salah semua. Ini kalau N. Tapi kalau OR semuanya salah baru salah. Kalau ada satu yang benar, dia udah masuk benar. Ya kan? Gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kalau misalnya ada kondisi satu, terus N, kondisi 2 N, kondisi 3 nah, N, kondisi 4 misal kayak gini ya. Aku tanya, kalau misalnya nanti true, ini false, ini true, nanti hasilnya apa, teman-teman? And kita False. False, false. yes. Karena udah ada yang salah, apalagi kita pakai N. Lagi, misal aku punya kondisi true or false or false or false. Berarti hasilnya apa? True. True. Nah, true ya. Kenapa? Karena udah ada satu yang benar. Karena ada true. Yes, Nah, gitu ya. Nih, ya coba lagi. Kalau misalnya ini jumlah tokonya aku akan isi berapa ya? 100 deh. Nanti hasilnya apa? True apa false? Jumlah tokonya 100. Berarti false. ada yang punya, ada yang mau jawab true nggak? Apa semuanya false? Oke, kita coba ya. Ini berarti 100. Nah, gini aja deh. Langsung aja. 100. False. Oke. 100. Ini juga 100. 100 lebih kecil dari 50. Ya, salah. 100 lebih besar dari 300. Nah, Oke, masih salah. Sip. Berarti paham, teman. Next, satu lagi ya. Oke, nggak ada, teman-teman. Masih gampang berarti ya? Gampang deh. Ya. Kalau gampang, nggak ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita langsung aja, teman-teman, ke ini. 2. Kita masuk modul 2. Ya. Masuk modul 2. Lesson 1 nomor 1. Nah, ini ya. 2, lesson 1 nomor 1. Oke. Aku izin stop share, teman-teman. Ya, semuanya share screen. Nah, aku absen dulu sini. Nomor 1 aku screenshotin dulu.
Nomor satu. Ini. Ini nomor satu ya. Nomor dua nanti silakan coba sendiri. Kita masih logging. Nah, udah. Oke.
Oke, Rio nomor 5. Jawa nomor 5. Akmal nomor 5. Iqbal nomor 5. Adit nomor 5. RD nomor 5. Singgi nomor 5. Nana nomor 5 juga sama. Aku kasih waktu 3 menitan ya teman-teman buat nomor 5. Nanti kalau nge-stuck baru kita kerjain bareng-bareng. Dicoba dulu aja. Kalau teman-teman butuh slide-nya, aku share ya. Nanti habis ini bisa sambil cek slide-nya. Oke. Ini aku lihat semuanya masih di start di nomor 5. Aku izin stop share ya teman-teman ya. Barangkali next nomor 6 teman-teman udah bisa, udah mulai paham. Oke. Nih aku mau share screen dulu. Nomor 5. Oke. Jadi ini tuh kita disuruh apa sih namanya? Bikin input data ini ya. Kalau ada panah kayak gini teman-teman. Ini ya, ada panah 3. Ini berarti input bukan print. Ini input bukan print. Nah, kita akan cocokin hasil inputan kita sama dengan login. Ya. Jadi katakanlah loginnya itu Smithcade. Ya, lu benar-benar tak. Login. Oh, nah, loginnya Smithcade. Nah, passwordnya itu dicek. Apakah passwordnya itu sama dengan ini enggak? Nah, kalau sama berarti true. Kalau bingung gini deh. Ya. Ini login. Berarti kan Smithcade sama. Ya kan, koma, masukkan kata sandi berubah. Nah, kalau udah, ini kita cek passwordnya sama nggak dengan Switch Store. Nah, gitu. Oke, ini yang pertama. Jadi kita ngecek password yang kita input itu sama nggak dengan Switch Store 111. Nah, kalau udah, ini kan ada true sama false. Berarti kita tampilin hasilnya. Ini. Ya. Jadi cukup nambahin ini sama ini doang, teman-teman. Oke. Switch Store 111. Nah, gitu aja ya. Jadi pastiin ada apa perbandingan apa kondisi tengah-tengahnya itu ada perbandingan lebih besar lebih kecil sama dengan kayak gitu. Sama dengannya juga kalau satu berarti nanti kayak assign variabel jadi sama dengannya juga. Oke, ini aku screenshot ya. Aku screenshot. Teman-teman bisa stop share mana? Stop share. Yuk, saya screen lagi aja. Ini aku kirimin jawabannya. Nomor 5. Jadi perbandingannya kita masukin ke variabel oke,
Nah, oke-nya kita print. Ya, yang sudah nanti langsung lanjut nomor 6 aja, is okay. Penghubungnya Rio. Penghubung apa ini? Nah, oke Akmal sip. Oke Rio sip. Oke, Adit. Oke, Singgi. Iqbal oke. Nana oke. Ya dan oke. Dana. Oke, sip. Aku tungguin 3 sampai 5 menit buat soal nomor 6. Kalau ada yang bisa langsung lanjut nomor 7 nggak apa-apa. Kalau butuh slide-nya udah aku share teman-teman. Bisa sambil lihat PPT di chat Zoom. Soal nomor 6 itu teman-teman disuruh apa? Rasa. Kategorinya kue, terus rasanya coklat. Ya. Kategorinya kue, rasanya coklat. Kalau kategorinya kue dan rasanya coklat berarti dia true. Nah, berarti ada dua kondisi di situ. Dua kondisi harus pakai penghubung kalau nggak and or. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kategorinya kue, terus penghubungnya apa? Rasanya coklat. Udah aku kasih clue di situ. Sudah yang bisa nomor 6? Oke, Rio. Oke, Iqbal. Nah, ya dan Syahla. Oke, baru Rio doang. Aku izin stop share teman-teman ya.
Aku izin stop share. Oke. Masih gelap layar aku ya? Oke, sip. Nih, masukkan tipe dari gula-gula, masukkan rasa. Nah, ini teman-teman ya perlu teliti di sini. Masukkan rasa. Ini mepet ya. Ini mepet. Berarti ini harus kita mepetin. Ya. Oke, sip. Ini kategori kategori lower. Masih ingat lower buat apa, teman-teman? Kecilin. Yes, ngecilin dulu. Ya kan, ngecilin karakter. Oke, jadi nanti yang kita input, kalau misalnya kita nanti isi kuenya kok caps lock semua tuh, nanti kita ke convert jadi kecil. Ya. E-stop itu kategori tadi. Kategorinya harus kue rasanya coklat ya. Sandra ingin membeli kue coklat, berarti kategorinya harus sama dengan kue dan rasanya harus sama dengan coklat. Ya. Ini kondisi pertama, kondisi kedua dihubungkan pakai N karena harus sepenuhi semua kue sama coklat, nggak boleh salah satu. Nah, kita coba kue coklat. Nah, paham teman-teman? Apa mulai Paham, bingung? paham. Sip. Oke. Ini aku nomor 6. Ya, aku stop share. Silakan teman-teman share screen. Yang udah telanjur obrak abrik riset aja nggak apa-apa teman-teman. Yang kodenya udah telanjur obrak abrik di riset aja nggak apa-apa. Ya ada share screen-nya masih mati ya dan. Kalau lupa sambil lihat meeting chat tadi udah aku screenshotin jawaban teman-teman. Lawannya ini kosong aja ya, Den. Lawannya ini kosong aja. Lower kurung buka kurung tutup gak usah diisi. Kalau ini, nah ini loh, rasanya coklat, ya, rasanya coklat saja. Ini belum kamu tambahin. Oke, sip Nana. Akmal oke, Adit oke, Iqbal oke, sip Singgi oke. Kategorinya, nah gitu siapa? Ini. Sip, oke. Nomor 7 coba dulu aja. Aku kasih waktu 3 sampai 4 menitan baru nanti kalau masih stuck kita bahas bareng-bareng.
Harga itu angka teman-teman ya. Yang teman-teman harus lakukan adalah ubah jadi angka. Jangan di lowerin. Lower itu buat huruf. Angka nggak bisa pakai lower. Oke, Rio udah 68. Yang lain nyusul? Aku tungguin 2 menit lagi deh buat nomor 7. Silakan dicoba dulu. Oke ya, aku izin stop share. Aku jelasin nomor 7. Ya, ya, santai aja teman-teman. Ya. Oke, nomor 7. Nah, oke. Nih, yang pertama, aku tanya dulu. Ini itu input apa print? Input. Yes, oke. Input, masukkan tipe dari gula. Oke, aku tanya. Ini nanti kira-kira kalau aku isi, itu jawabannya harus berupa huruf apa angka? Angka. Jawabannya Huruf. huruf, ya kan? Huruf. Berarti cukup input aja udah benar. Next, input apa print nih? Input. Input. Nanti jawabannya angka apa huruf? Angka. Angka. Berarti yang harus kita lakukan harus apa? Dibungkus pakai INT. Nah, kalau jawabannya angka, kita bungkus pakai INT. Masukkan harga yang diinginkan kayak gini. Sip. Sampai sini ada kendala nggak? Aman ya? Oke. Sekarang kita harus ini apa? Toko permen Swiss Stores ingin menyampaikan rekomendasi. Promosi ditawarkan jika 2 kondisi terpenuhi. Ada 2 kondisi teman-teman. Kira-kira nih, kita harusnya pakai N apa OR? 2 N. kondisi terpenuhi. Oke, pakai N. Karena dua-duanya harus terpenuhi. Misal aku simpan di result ini. Yang pertama, pelanggan ingin membeli kue. Jadi kategorinya itu harus kue. And semua. Sorry. And harganya
500 koin atau kurang. 500 koin atau kurang. Berarti 500-nya itu ikutan apa enggak, teman-teman? Kan gini. Kan kurang dari 500. Aku tanya, 500-nya nanti ikutan apa enggak? Termasuk enggak? Masuk harusnya. Termasuk. Berarti kita harusnya sama dengan ini. Lebih kecil sama dengan 5. Terus gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal tampilin aja. Menawarkan produk dari promosi. Nah, tampilin aja result. Nah, gini. Kue 500. Udah. Ada yang masih bingung? Enggak ya, aman ya. Oke, ini aku stop share. Silakan teman-teman share screen lagi. Aku kirimin jawaban nomor 7. Oke, siapa ini? Adit. Sip, Nana. Salah aman. Equal bisa. Ini punya Akmal apa nih yang salah? Ntar aku cek. Masukkan tipe dari gula-gula. Masukkan harga yang diinginkan. Kue menawarkan produk dari promosi. Ini kurang titik 2, Akmal. Sini. Kurang titik 2. Nah, yuk. Mulai lagi. Sip. Singgi gimana? Oke, Singgi aman. Oke, aku tungguin 3-4 menitan lagi buat nomor 8. Silakan dicoba. Itu ya dan udah benar. Cuma ya dan lupa nampilin. Nah, sip. Yang namanya kondisi itu harus ada A, B, terus nanti kita bandingin ya, pakai lebih dari, lebih besar, sama dengan kayak gitu teman-teman ya. Oke sih biar dan udah bisa. Ada yang mau nyusul nomor 8? Polanya teman-teman ya. A sama dengan B. Nanti dikasih penghubung apa N sama OR. A sama dengan B. OR atau apa kayak gitu. Jadi polanya kayak gitu. Apa yang dibandingin terus tengah-tengahnya ada operator pembandingnya sama dengan lebih dari kurang dari gitu.
Teliti lagi Syahla. Ini. Sorry, typo. Nih, teliti lagi. Ya kan? Salah sehuruf aja dia nggak bisa next level soalnya. Salah. Nih. Ya. Tahu kan salahnya di mana? K-nya caps lock. K-nya caps lock. Nah, sip. Nah, salah sehuruf aja nggak bisa naik level soalnya. Oke, Rio nyusul. Yang lain? Oke, Nana. Oke, itu Singgi udah benar. Lanjutin lagi Singgi. Lanjutin lagi udah benar itu. Oke, Akmal. Oke, Aditya udah. Sip. Oke, Singgi. Oke. Ini yang belum salah Iqbal sama Akmal. Oke. Aku izin stop share. Aku jelasin yang nomor 8. Tapi overall semuanya udah paham. Oke. Nih, keinginan ya. Ini berarti input ya. Kenapa aku bisa bilang input? Ada panah 3 ini. Keinginan. Nah, gini. Ini kita inputnya berupa karakter, berarti nggak usah kasih int, input aja cukup. Nah, kondisinya adalah ini. Beberapa pelanggan lebih suka makanan manis. Ini termasuk keinginan. Nah, ada 3 keinginan. Cukup nyebutin salah satu dari keinginan ini. Kira-kira kita pakai apa? N apa OR? Cukup salah satu aja. Pakai OR. Ya, kita pakainya OR. Oke, berarti yang pertama, keinginannya itu harus sama dengan tanpa gula. Gula. Nah, OR keinginan sebutin lagi ya. Keinginannya disebutin terus. Nih, konten lemak 0%. Nah, or keinginan sebutin lagi sama dengan bebas gluten. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman perhatiin polanya kayak gini. Polanya kayak gini, ya. Ada 2 nilai yang kita bandingkan. Ya, perbandingannya boleh pakai sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misal nanti kondisinya lebih dari 1, nah, kayak gini. Ini kan lebih dari 1. Tengah-tengahnya itu kita kasih penghubung, kalau nggak and, or. Ikutin situasinya, ikutin case-nya. Ya, ini udah sampai sini. Tinggal kita tampilin. Print, menawarkan produk makanan. Nah, gini. Result. Nah, oke. Tanpa gula. Benar. Ini, oh kurang ini.
tanpa gula. Oke, sip. Ini aku screenshot dulu. Oke, aku kirim ke chat nomor 8. Yuk, semuanya saya screen lagi. Kalau nomor 8 semuanya sudah, baru aku jelasin materi berikutnya. Konten lemak 0%, salah. Konten lemak 0%. Lemak, pakai K, lemal. 0%. Yes, gitu salah. Keinginan jangan dikasih kutip ini Akmal ya. Ini jangan dikasih kutip. BTW itu keinginan ya, bukan keinginan. Keinginan. Nah, gitu sih. Print nggak usah pakai sama dengan, langsung kurung buka aja. Akmal. Ada ini. Yes, gimana ya, Den? Ini ini tipu atau memang begini? Itu bintang terakhir. Nah, harus kayak gitu. Terhadap. Ya. Kalau terhadap malah nggak bisa itu, nggak bisa next level. Emang terhadap. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Sip. Oke, salah. Oke, ini Akmal jangan pakai sama dengan. Jadi print itu langsung kurung buka. Ya. Sip. Sip. Iqbal sudah. Oke, aku izin stop saya teman-teman. Aku mau jelasin materi berikutnya. Oke. Nih, operator besar. Kak, sebenarnya kita tadi belajar true false itu buat apa sih? Nah, kita akan pakai di sini teman-teman. Jadi contoh nih, misal kita punya case eh, masukin preferensi permen ya. Jadi kalau misal nanti kita inputnya permen, kok benar, berarti kita tampilin lollipop. Kalau nggak permen, berarti kita tampilin kue. Jadi kita nggak nampilin yang apa sih namanya true false kayak gitu bukan, tapi kita tampil kayak gini. Jadi kalau misal nanti isinya permen, ya, misal teman-teman kok desainnya permen, kalau jawabannya benar permen, kita tampilinnya lollipop, bukan kita tampilin true. Ya, kalau nggak permen, kita tampilin kue. Maksudnya gimana Kak? Ini kita cari contoh. Mana nih contohnya? Nah, nanti kita pakainya if else teman-teman ya. If else jadi gini. Ini aja if, terus ini kondisinya taruh sini. Jangan lupa kasih titik dua. Nah, kalau benar perintah yang kita mau tulis di sini. Kalau salah, kita tulis di sini. Ya. Masih bingung Kak? Ini kita langsung ke contohnya aja. Nah, mana sih contohnya nggak ketemu? Nah ini, ya laboratori Sun 11. Nah ini, baris satu ada kendala nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak, aman kan? Jadi ini cukup input aja. Dan yang kita input itu huruf, jadi nggak usah kasih int. Rasa lower, masih ingat buat apa lower? Aman? Ya, mengecewakan.
Yes, mengecilkan huruf. Nah, ini if rasa, rasa itu kan kita yang input nih teman-teman. Kita yang ngetik sendiri. Kalau rasanya nanti vanilla, ya, nanti kita akan print ini teman-teman. Ya, rasakan cheesecake spesial kami. Tapi kalau rasanya bukan vanilla, selain vanilla, nanti kita akan tampilin rasakan kue kacang. Ya. Dan teman-teman jangan lupa ini tiap kali kita habis if sama else kasih titik dua. Ya, bagian pojok selalu dikasih titik dua. Terus ini bagian yang menjorok ini jangan pakai spasi ya. Aku rekomen teman-teman pakai tab. Tab itu yang ada di atasnya caps lock itu loh. Jadi pencet sekali pakai tab. Soalnya kadang aku nemu mereka pakai spasi kayak gini. Nah, ini aku nggak rekomen. Jadi teman-teman better pakai tab sekali gitu ya. Mm-mm. Ini juga tab sekali. Ya. Jangan pakai spasi, nanti nggak presisi gitu. Oke, kalau misal nih aku akan isi ini coklat. Kira-kira tampilnya apa teman-teman? Rasakan Else, kacang. rasa kacang. Yes, rasakan kue kacang. Paham di sini? Jadi tampilnya Mm-mm. bukan true false, tapi kita seperti ini. Ya. Ini aku akan Iya. screenshot. Nah, ini aku akan kirim di WA aja buat contoh teman-teman nanti nextnya biar nggak bingung. Langsung 11. Nih, contoh if else ini. Jadi intinya kalau kondisinya benar taruh sini, kalau salah taruh sini. Gitu aja. Oke, kita coba contoh lagi. Oh, nggak ada contoh lagi. Oke, berarti kita bisa langsung mulai aja teman. Ke course ini yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Toko kembang gula. Sip, aku stop share. Silakan teman-teman share lagi. Nomor 1 aku bantuin, nggak apa-apa ini. Bentar, aku screenshot dulu. Share Hmm. nomor 1. Ya, udah masuk. Silakan buka chat Zoom aja buat nomor 1.
Oke. Untuk nomor 4 aku tungguin aja sekitar 3 menitan deh. Nanti kalau masih stuck, aku bantu. Oh ini udah Aditya sampai 65 hebat. Sip Jos. Gampang ini. Oke ini Rio. Menyusul. Yang lain kamu nyusul. Nomor 4. Ingat-ingat habis pakai if, pakai else, pojoknya selalu kasih titik 2. Menjoroknya pakai tab, jangan pakai spasi biar presisi. Kalau dijawab iya itu harusnya diskon 40%. Ya. Karena dia baru orang baru. Jadi kalau dijawab iya harusnya diskon 40%. Dicoba dulu aja. Nanti kalau stuck aku bantuin. Oke, Akmal. Sip. Oke, insyaallah. Sip. Mana oke. Iqbal juga oke. Tinggal Singgi sama Yaden. Paling pojok ya, dan bukan di if-nya, tapi paling pojoknya. Titik duanya itu paling pojok, bukan di sebelah if. Jadi titik duanya itu di iya, habis kutip itu. Nah, situ dikasih titik dua. Nah, yang di sebelah if itu hapus saja. Yes. Ya. Singgi itu baris tiga itu kan ada if singgi. Itu harusnya kecil semua. Jangan pakai besar. If, if-nya i-nya kecil. Nah, sip. Kalau answernya sama dengan iya, sama dengan, ya. Nah, gitu. Ya, langsung cetak aja, langsung cetak. Nggak usah pakai play button, kelamaan. Yes, betul. Sejauh ini nomor 4 nggak ada kendala. Oke. Nomor 5 aku tungguin 3 menitan. Kalau nge-start baru aku jelasin. Kalau kondisinya benar, nanti perintah if itu dijalanin teman-teman. Else itu dipakai kalau misal if-nya salah. Ya. If kondisinya salah, nanti else dijalanin. Kalau selagi teman-teman nggak butuh else, ya nggak usah pakai else, nggak apa-apa. Tergantung case-nya. Jadi kalau kondisinya benar, kondisi di dalam if akan dijalankan. Kalau enggak, ya berarti ya udah. Kalau ada else, berarti kalau ada else berarti salah, dijalanin else-nya. Kayak gitu. Ya ini Adit udah nomor 5. Sip. Ada yang nyusul nomor 5?
Ya, ini baru Adit aja yang bisa. Oh, ini udah Rio. Sip. Yang lain? 5, 5, 5, 5, 5. Oke, Singgi. 5 juga. Oke, aku izin stop share kalau gitu. Baru 2 orang yang bisa. Kita discuss bareng-bareng. Nomor 5. Oke. Yang pertama, jika pelanggan menghabiskan kurang dari 500, ini kondisi pertama, maka kue akan direkomendasikan. If harga max kurang dari 500, aku tanya, berarti 500 ini termasuk apa enggak? Kurang dari 500, berarti kalau 500 pas, termasuk enggak? Enggak, Enggak, enggak. berarti kita simbolnya harus lebih kecil aja. Kan kurang dari 500. Nah, nanti kita rekomendasikan rasakan kue susu kental. Nah, terus ini, belanjakan mulai dari 500 hingga 1000, maka kue rahasia direkomendasikan. Ini kue rahasia. Nah, ini mulai dari 500, berarti 500 termasuk apa enggak? Ikutan apa enggak 500? Termas ikutan. Nah, oke. 1000 termasuk apa enggak? 1000. Ya, Ya, oke. Sip. Ini yang salah kurang titik dua. Nah, oke. Karena termasuk kita pakai apa? Pakai sama dengan. If harga max lebih dari 1000. Nah, ini sudah jelas 1000. Lebih dari 1000. Berarti 1000 enggak termasuk. Oke. Manjakan diri Anda, bla bla bla. Sip. Kita coba berapa nih? 690. Nah, oke. Gitu aja. Ini aku screenshot dulu. Oke, aku kirim ke chat nomor 5. Aku stop share, silakan teman-teman share screen lagi. Kondisi yang pertama, Akmal, kurang dari 500. Ya. 500 nggak ikutan. Baris dua, baris dua. Baris dua, Akmal. Nah, sip, oke. Salah bisa. Ini salah kayaknya salah share screen. Ntar aku stop share dulu. Coba, salah share screen lagi. Yang di share screen salah itu. Nah, sip. Oke, Singgi. Adit, oke. Iqbal, oke. Leo, oke. Nana, oke. Ya, dan oke, sip. 3 menit teman-teman buat teman-teman. Dicoba dulu aja.
Yang penting teman-teman perhatiin dulu, yang diinput itu berupa angka apa huruf. Kalau dia berupa angka, berarti teman-teman langsung inisiatif, convert ke angka. Gitu ya. Kalau input data udah kelihatan nanti diisi angka, berarti langsung convert aja. Pakai INT. Rekomendasi yang salah itu sosok Anda ya, bukan sosokmu. Ya. Jadi ngikutin sesuai yang digambar. Coba mouse ringan itu tidak akan membayangkan sosok Anda, bukan sosokmu. Soalnya yang ngebug itu. Dan sebenarnya itu udah di spill if-nya kondisinya ya kan. Di nomor satu. If tinggi kurangi berat itu udah di spill. Oke, ini ya dan udah. Berat badan Anda, Akmal. Berat badan Anda. Baris 4. Ini nih. Buka lagi soalnya. Berat badan Anda sempurna. Ini Akmal, kondisinya udah di-spill di sini ya kan. If tinggi kurangi berat sama dengan 100. Kok sama dengan? Lebih besar 100. Ya, itu saja kayak gitu. Ini tadi juga. Ini udah di-spill. Nah, case-nya di tinggi kurangi berat lebih besar dari 100. Nggak usah kasih sama dengan. Nah, sip. Ini juga tinggi. Kondisinya itu udah ada di sini. Kan? Tinggi kurangi berat lebih besar dari 100. Berat badan Anda sempurna. Bagaimana dengan proses screen? Coba mouse ringan. Itu tidak akan membahayakan sosok Anda. Oke, coba dimulai aja. Adit, Adit. Bisa nggak? Oke, coba aku bantu cek. Berat badan Anda sempurna. Bagaimana dengan croissant isi krim? Coba mouse ringan. Itu tidak akan membahayakan sosok Anda. Masukkan berat Anda. Coba ini siapa nih? Adit. Refresh lagi Adit. Bisa nggak? Di refresh. Oh, udah. Sip, sip, sip. Aku bisa lihat. Sorry, sorry. Sosok Anda, Syala. Sosok Anda. Ngikutin gambarnya aja. Mm-mm.
Croissant isi krim. Coba mouse beri, ingat, itu tidak akan membahayakan sosok Anda. Oke, coba langsung mulai aja sana. Kak, ini gimana, Kak? Oke, bentar. Nah, masih belum bisa ya? Salah. Oke. Kalau ini salah di sini spasi. Nah, ini ya, spasi. Kalau tadi shallow salahnya di mana ya? Masukkan tinggi Anda. Masukkan berat Anda. Sama. Tinggi kurangi berat. Berat badan Anda sempurna. Bagaimana dengan croissant isi krim? Coba mau beri ringan. Itu salah. Itu. Ya, yuk mulai aja. Salah. Oke. Nah, sip. Tinggi gimana? Oke. Iqbal, sip. Rio, Akmal ini if INT-nya hapus, Akmal. INT-nya hapus. Oke, kondisinya sama persis kayak gini. Nah, Akmal. Jadi if tinggi dikurangi berat, nah, lebih besar dari 100. Nulisnya kayak gini. Mm-mm. B-nya satu aja, B-nya satu aja. B-nya satu aja, Akmal. Berat B-nya satu aja, Akmal. Titik dua jangan lupa. Nah, yang ini kita langsung pakai else aja. Else. Ini. Baris 5 hapus semua. Hapus semua. Baris 5 hapus semua, Akmal. Nah, titik dua jangan lupa. Nah, sip. Oke, terus ini kenapa nggak dikasih sama dengan Akmal? Beratnya juga. Oke, ini kondisinya, eh, ini masuk ke sini. Titik duanya hapus, isi krim. Oke, terus yang kedua berarti pakai ini. Sudah. Sosokmu ini ganti sosok Anda. Sosok Anda. Jangan sosokmu, sosok Anda. Nah, yuk mulai. Masukkan tinggi Anda. Kok pakai print? Eh, input. Pakai input aku. Nah, bawahnya juga. Nah, yuk mulai. Sip, oke. Oke, ini ada nomor 7 bisa.
Oke, aku jelasin nomor 7 teman-teman karena ini waktunya mepet banget. Gak apa-apa ya. Ini aku izin stop share. Nomor 7, bentar. Nanti gak apa-apa yang bintang-bintang coba dikerjakan sendiri. Oke, ini nomor 7. Yang pertama, ini berarti kan input ya kan? Input. Masukkan umur Anda. Nanti jawaban kita berupa angka apa huruf? Angka tapi huruf. Angka Jadi, tapi huruf. Angka ya. Nah, kita kasih INT ini. Nah, susun program untuk merekomendasikan makanan. Kalau orang berusia hingga 30 tahun membeli es krim pistachio. Kalau 30 tahun ke atas membeli coklat hitam. Aku tanya, kalau pas 30 berarti masuk yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kalau pas 30, yang bawah. yang bawah. 30 tahun ke atas. Harusnya yang ini dong, hingga 30 tahun. Berarti usia 0 sampai 30 itu masuk yang sini. Kan hingga 30 sampai 30. Kali ini 30 tahun ke atas. Kata kuncinya di situ. If umur lebih kecil sama dengan 30. Nah, kita akan tampilkan ini. Nah, kalau selain itu berarti else print. Gini. Ya. Ini belum cukup. Karena nanti at least apa? Tampil ayo belanja. Baik yang umumnya di bawah 30 maupun di atas 30. Jadi printnya kita taruh luar aja. Ayo belanja. Ini. Ya. Bisa sih teman-teman kalau mau kayak gini bisa. Cuma ya itu repot. Ya kan? Dua kali kayak gini. Dua kali kerja. Aku mending taruh sini aja. Oke, ini umurnya aku isi coba 13. Nah, sip. Aku screenshot. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share screen. Ini udah berarti kita selesai. Sering jalan. Sering. Yes. Dari input ini kenapa ada titik dua di sini jalan? Nah, sip. Oke. Jadi bisa. Ayo belanjanya mundur, Nana. Ayo belanjanya mundur. Spasinya kelebihan satu. Hati-hati. Ya, sip. Ini else aja, Singgi. Else aja. Nggak usah dikasih umur. Kasih titik dua aja. Nah, jangan lupa ayo belanjanya. Sip, Iqbal. Stereo. Ya, Cindy. Akmal. Ayo belanja, B-nya kecil aja, Akmal. Ayo belanja, B-nya kecil aja.
Ini Akmal kurang sekarakter. Sini, kasih titik 2. Stop dulu, programnya masih jalan. Nah, sip. Oke, sip. Semuanya udah ya teman-teman ya. Aku izin stop share kalau gitu. Oke, terkait tipe data logis, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Gampang? Nah, kayak gampang ya. Jadi intinya string itu berarti huruf, integer berarti angka. Tipe data logis cuma ada nih 2 nilai, kalau nggak true, false. Gitu aja teman-teman ya. Terus tadi kalau ada kondisinya lebih dari satu, kita pakai n sama or. Nah, n itu kalau semuanya benar baru benar. Kalau or semuanya salah, berarti dia salah. Oke, kuncinya di situ. Oke ya, ini aku langsung tutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Minggu depan kita tetap ketemu seperti biasa hari Minggu jam setengah 12. Di next week, bye-bye teman-teman. Yo. Oke.